Ya, 6 Maret juga diperingati sebagai Hari Perdagangan Satwa Liar. Dan di Indonesia, praktek kejam ini ternyata masih marak. Padahal memelihara satwa liar tak cuma mengancam keselamatan satwa, tapi juga pemeliharanya. Praktik perdagangan satwa liar terbilang tumbuh subur di negeri ini. Satwa-satwa ini sudah dilabeli harga layaknya komoditas pasar. Membeli hewan peliharaan memang tak dilarang. Masalahnya tak banyak yang paham pentingnya mengetahui asal-muasal si hewan. Menurut saya perdagangan satwa liar di Indonesia itu wajar lah. Kecuali yang ilegal gitu. Oh, kalau ini sih misalnya ini sih nggak ada perizinan sih nggak ada. Cuman ya kadang-kadang ada orang bawa gitu, ya kita beli gitu, kita jual gitu. Satwa liar tak sama dengan satwa hasil budidaya. Alam yang membesarkan mereka tak membuatnya biasa berada dekat manusia. Bahaya berupa penyakit tak hanya mengancam hewan, tapi juga si empunya. Persoalan makin rumit saat sang pemelihara bahkan tidak tahu bahwa hewan yang dipeliharanya tergolong hewan yang dilindungi. Menurut hukum di Indonesia, satwa liar dibagi menjadi dua macam, yakni dilindungi dan tidak dilindungi. Aturannya pun jelas. Perdagangan satwa dilindungi yang diambil langsung dari habitatnya dan tanpa sertifikat terancam pidana 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sebenarnya sih kita mempunyai undang-undang perlindungan buat satwa liar ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi dan keanekaragaman hayati. Tapi mungkin hanya ketegasannya aja yang masih kurang ya di lapangan. Pemerintah sulit mengontrol peredaran satwa liar karena aksi pelaku telah terorganisasi. Memperketat perizinan dan melarang satwa dilindungi yang diperoleh dari alam untuk dijual langsung menjadi satu-satunya langkah yang sejauh ini bisa ditempuh oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pada dasarnya satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi itu semua bisa dilakukan perniagaan. Artinya bisa diperjualbelikan. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama satwa liar yang dilindungi. Dan satwa liar yang dilindungi ini boleh diperjualbelikan kalau itu hasil dari penangkaran. Setelah masalah habitat yang kian menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar jadi ancaman serius bagi kelestarian satwa. Karena lebih dari 95% satwa-satwa yang dijual di Indonesia bukan hasil penangkaran, melainkan tangkapan dari alam, yang hampir seluruhnya tanpa izin tangkap atau peredaran. Faktanya, sebanyak 300.000 atau 17% satwa liar dunia berada di Indonesia. Hal ini menjadi ladang uang bagi oknum pedagang satwa liar. Guna mematikan aksi melawan hukum tersebut, permintaan harus dihentikan. Menyayangi tak harus memiliki. Hanya pelihara hewan hasil budidaya adalah solusi. Aulia Wahab melaporkan untuk NET.